Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando. Saya berasal dari kelas MB10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi, macam-macam ekonomi, serta prinsip ekonomi. Seperti telah kita ketahui, ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia dalam hal produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Baiklah, mengapa kita harus belajar ekonomi? Yang pertama, agar kita dapat berpikir secara rasional ketika mengambil suatu keputusan beserta alternatif keputusan. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Serta yang ketiga, untuk memperkaya ilmu ekonomi internasional. Selanjutnya ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, trade-off. Trade-off merupakan situasi seseorang ketika membuat keputusan dengan mengorbankan suatu aspek untuk memperoleh aspek yang lebih berkualitas. Contohnya, Ilham lebih memilih belajar sebelum ujian ketimbang dia pergi ke pantai karena besok pagi dia harus menghadapi ujian. Yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost merupakan biaya yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, ketika Ilham ingin melanjutkan kuliah, ia harus mempunyai biaya untuk melanjutkan kuliahnya tersebut. Yang ketiga, berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional yaitu ia berpikir secara antara keuntungan dan kerugian yang akan terjadi ke depannya. Contohnya, ketika Ilham ingin melanjutkan studi S2-nya ataupun dia ingin bekerja, dia harus berpikir secara panjang ataupun secara rasional tentang keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan ke depannya. Yang keempat, bereaksi terhadap insentif, yaitu seseorang akan bereaksi terhadap keuntungan tambahan jika dipekerjakan. Dalam hal ini uang insentif atau uang tambahan. Saat terjadi pandemi COVID-19 ini, hand sanitizer harganya drastis naik ketimbang tidak terjadi pandemi, sehingga produsen hand sanitizer akan memperkerjakan lebih banyak pegawai agar mendapatkan produksi yang banyak karena keuntungan menjual hand sanitizer lebih tinggi. Yang kelima, yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Contohnya, negara Indonesia unggul dalam benih tanaman dan negara Cina unggul dalam suatu pengobatan tradisional, sehingga terjadi perdagangan benih obat antara dua negara tersebut. Yang keenam, pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara produsen dan konsumen, di mana produsen akan mempekerjakan siapa yang berhak dipekerjakan, sedangkan konsumen akan mencari tempat untuk bekerja dan mendapatkan gaji untuk membeli barang dari produsen tersebut di pasar. Yang ketujuh, pemerintah dapat meningkatkan produksi. Dalam hal ini, suatu perusahaan yang akan bangkrut bisa dibantu dengan pemerintah membuyout, sehingga perusahaan yang awalnya akan bangkrut tersebut akan meningkat lagi produksinya. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara tergantung pada produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, misalnya standar hidup orang Indonesia berbeda-beda dengan standar hidup orang di Eropa, misalnya di Jerman, karena di sana penghasilannya yang berbeda didapatkan dalam hal tersebut karena produksi barang dan jasa di suatu negara berbeda-beda. Yang kesembilan, harga naik ketika pemerintah produksi banyak uang. Serta yang ke-10, yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, di mana trade-off jangka pendek ini terjadi karena tingginya angka pengangguran dan menyebabkan turunnya inflasi, sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengalami pertukaran karena hal ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian ilmu ekonomi, mengapa kita harus belajar ekonomi, serta 10 prinsip ekonomi. Atas kekurangannya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.